Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat melayang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jumpa lagi kita pada acara Bimo Uda M2, bincang motivasi bersama Uda Melayang Motivator. Channel yang selalu berupaya memberikan motivasi, inspirasi, dan story sukses dengan menghadirkan narasumber orang-orang yang kompeten di bidangnya. Bimo Uda M2 kali ini menghadirkan Bang Michael. Beliau adalah salah satu anak muda inspiratif yang menahkodai Blood for Life Foundation BFILF. Apa itu BLF? Yuk kita langsung ke Bang Michael. Selamat malam Bang Michael. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Uda Motivator atas bincang-bincang podcastnya malam ini. Saya sangat berbahagia diberi kesempatan luar biasa ini. Terima kasih. Apa kabarnya nih? Sehat tapi ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, tidak terganggu dengan pandemi COVID-19 semoga. Baru selesai soman juga. Oh, udah selesai juga. Oke. Udah agak ada juga. Oh, berarti belakangan kenanya. Saya kenanya Desember tahun lalu. Ya. Oke, Bang Michael, kalau tidak salah, Bang Michael merupakan salah satu lulusan IPDN juga ya. Angkatan berapa, tahun berapa, kemudian mungkin pendaftaran dari mana? Ya, saya lulusan bukan IPDN, dulu namanya STPDN. Oh, oke. Ya, STPDN, Angkatan 11, itu selesainya tahun 2003, masuknya 99. Asal pendaftaran Sumatera Barat, Kota Padang. Oh, dari Sumatera Barat ya aslinya? Aslinya, ya. Kok bisa sampai ke Aceh, gimana ceritanya itu? Ya, alhamdulillah. Pertama memberikan kepercayaan dari Ibu Sekjen saat itu, Bu Siti Nurbaya. Oke. Saya satu-satunya alumni Angkatan 11 yang dari 1.000 orang yang lulus besoknya langsung penempatan di Kementerian Dalam Negeri. Jadi pelopor seorang praja yang lulus langsung penempatan di Kementerian Dalam Negeri. Gitu. Setelah itu ada permintaan dari BRR, ya, yang mana yang BRR saat itu dibutuhkan orang-orang untuk membantu di bidang rehab rekon. Jadi Pak Kuntoro Mangkusubroto meminta ke Kemendagri untuk dikirim pegawai membantu di sana. Alhamdulillah setelah di BRR selesai Mei 2009, kembali ke Depdagri. Saat itu saya tergantol sama Putri Aceh. Oh, udah makan ayam tangkap berarti ya? Peliu gitu. Dan mutasi ke Provinsi Aceh sampai sekarang. Oke, luar biasa, memang dari awalnya sudah berprestasi ini ya. Kemudian saya dengar juga Bang Michael terpilih menjadi 10 terbaik kategori ASN inspiratif dalam ajang Anugerah ASN 20 yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB. Boleh cerita pengalamannya, Mas? Kenapa bisa terpilih? Pertama, surprise karena tidak mendaftar di itu karena saat itu lagi mendapat tugas di Takengon untuk bagi-bagi masker dalam pandemi COVID ini. Ada seorang junior juga yang sebelumnya juga menjadi anugerah juga di ASN yang bernama Aldiwan dari Kabupaten 4 Lawang Sumsel. Beliau yang mendaftarkan gitu. Dengan segala informasi dikutip dari media Facebook dan juga
berbagai medsos dirangkum menjadi sebuah esai, Bang. Jadi dikirim ke kementerian. Pada saat dikirim, diseleksi dari 1.000 lebih ya, dari 1.000 lebih yang masuk dari seluruh instansi maupun kementerian, maka dilakukan tes presentasi, paparan, pendalaman, dan wawancara. Alhamdulillah terpilih untuk menerima penghargaan itu di Jakarta dibuka langsung oleh Bapak Wakil Presiden saat itu. Di mana kalau boleh dikatakan PNS inspirasi itu berprestasi itu adalah mereka yang melakukan kegiatan di luar kebiasaan yang memiliki dampak atau manfaat buat orang banyak gitu. Salah satunya adalah apa yang saya lakukan selama ini bersama BFLF itu. Luar biasa ya. Memang dari awalnya sudah banyak prestasinya ini Bang Michael ini. Satu hal yang saya catat tadi, di saat prestasi ternyata harus ada juga medsos untuk publikasinya ya, supaya orang tahu. Ya, jadi memang di zaman saat ini, zaman now ya, kalau iya zaman now kata anak muda sekarang, milenial. Sebuah informasi, kalau kita bahasa ininya syiarnya lah, ya, syiarnya biar lebih baik, maka kita harus juga menampilkan di medsos, baik itu YouTube, podcast seperti ini juga, habis itu juga ada Instagram, tapi memang yang paling dominan itu Facebook ya, itu. Jadi semua bisa mengetahui. Yang terpenting adalah konsisten gitu, jangan sampai satu hari mempublikasi, tetapi nanti berlanjut 1 bulan ke depan gitu. Jadi ketidak konsisten itu membuat semua netizen akan melihat apakah kita ini betul-betul melakukan sebuah kegiatan ini atau memang hanya suatu waktu gitu. Dan konsisten inilah yang akan dinilai oleh masyarakat itu sendiri. Jadi kalau boleh saya simpulkan, salah satu kunci sukses Bang Michael adalah konsistensi ya. Ya, kalau bahasa ininya istiqomah. Iya, betul. Jadi kalau mau berbuat, ya nggak perlu besar-besar, yang singkat saja, tapi istiqomah gitu. Iya. Tapi tetap berjalan gitu. Jadi walaupun kecil, tapi dia konsisten ya, terus menerus sehingga lama-lama dia jadi besar juga ya. Dan satu lagi Bang, karena saya mau sampaikan bahwa semuanya tidak ada yang instan gitu. Oke, sepakat. Saya merintis BFLF ini udah 10 tahun yang lalu. Wow. Udah 1 dekade lah gitu ya. Iya. Nah, jadi dimulai dari kecil, kita ditinggal sendiri kadang. Ini nggak ada digaji, jadi sebenarnya sifatnya relawan semuanya gitu. Tapi ya dengan konsisten ini maka manfaatnya besar dan banyak yang ikut bergabung gitu. Jadi jangan pernah bermimpi untuk melakukan sesuatu itu dengan cara instan gitu. Ada proses-proses yang harus kita laksanakan dengan sabar dan juga dengan tidak putus asa gitu. Jadi udah ada 2 kuncinya, satu konsisten, yang kedua jangan berharap instan ya Mas. Kemudian mungkin belajar dari apa yang disampaikan Bang Michael tadi, para teman-teman yang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, tidak ada salahnya jika ada suatu pekerjaan prestasi yang sudah Anda lakukan, yuk unggah saja di medsos, kita publikasikan, mungkin ini akan menjadi inspirasi juga bagi orang lainnya. Beruntung sekali saya malam ini bertemu dengan Bang Michael yang ternyata banyak prestasinya. Ada lagi saya catat satu lagi prestasi yang luar biasa, mendapatkan penghargaan dari Menteri Sosial RI, yaitu penghargaan kepada Yayasan Bird for Life Foundation sebagai organisasi sosial berprestasi
tingkat nasional tahun 2014. Sebelum Bang Michael bercerita capaiannya, saya ingin mendengar dulu makhluk seperti apa sih BFLF ini sehingga cukup booming ini, Bang Michael. Silakan. Ya, BFLF itu singkatan dari Blood for Life Foundation. Jadi secara hitohnya, kalau kita baca hitohnya itu dia membantu masalah darah gitu. Di mana darah ini sangat dibutuhkan pada saat mereka yang lagi sakit. Jadi memang tidak bisa tergantikan. Kalau yang lain-lain kan bisa. Kalau kita nggak ada obat pening atau obat demam satu, ada obat demam yang lain gitu ya. Kalau kita pokoknya alternatifnya ada. Tapi kalau darah itu tidak bisa diganti dengan jus terong Belanda gitu kan. Dan yang paling penting adalah setiap operasi, secanggih apapun di ruang operasi, sehebat apapun dokter, pasien dipertanya apakah ada stok darah yang dipersiapkan. Ya, kalau darahnya nggak siap, maka operasinya bisa-bisa ditunda gitu. Jadi memang itu dulu kebutuhan darah dulu. Sehingga dari ini maka saya pikir kenapa nggak dibentuk sebuah wadah gitu, sebuah wadah yang bisa menampung, memberikan, mempertemukan para pendonor dengan yang didonor gitu. Memang yang pertama terinspirasi, termotivasi karena melihat tetangga sendiri yang meninggal karena ada. Jadi lagi sakit, kena DBD dan lagi hamil, jadi meninggal gitu. Jadi sangat sedih lah, maksudnya kenapa kita tidak bisa membantu karena jumlah manusia kan banyak gitu. Kenapa hal-hal ini luput gitu. Itu Bang. Jadi berawal dari lingkungan yang menginspirasi ini tentang kebutuhan darah. Terus menarik ini. Saya lihat latar belakang pendidikannya adalah STPDN atau sekarang disebut dengan IPDN. Korelasinya dengan BFLF ini apa ini, Bang? Ya, sangat berkorelasi. Pertama kita sebagai STPDN ini sebagai pamong, gitu ya. Sebagai pamong. Jadi pamong itu kan artinya mengemong, memimpin, menjadi panutan, tauladan, gitu. Jadi kalau hal-hal seperti kemanusiaan ini kita tidak peduli gitu, jadi arti pamong kita itu apa gitu. Karena yang kedua abdi masyarakat dan pamong ini gitu. Jadi abdi masyarakat pelayan. Gitu. Jadi pamong itu pemimpin, memberikan contoh yang baik, memberikan sikap yang baik. Yang kedua abdi masyarakat, melayani. Jadi dengan adanya ini, maka kloplah sebagai pamong itu sendiri. Maka saya selalu katakan Bang, kalau ada seorang PNS atau pejabat gitu ya, yang tidak peduli terhadap lingkungan, ya nggak cocok jadi pejabat. Cocoknya jadi apa itu? Berhenti aja, berhenti. Berhenti aja ya. Ada seorang pejabat dibenci oleh tetangga di sekitar. Itu nggak cocok, gitu. Salah berarti di ini gitu. Jadi dia jadi seorang pejabat ini dia harus peka, respon gitu. Karena saya sampaikan waktu di penjurian, kalaulah seandainya 1 jam saja dalam seminggu, dan 1 jam saja dalam seminggu seorang PNS itu melakukan kegiatan-kegiatan sosial, maka selesailah persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat. Contoh, misal di satu daerah di Aceh, PNS-nya itu ada 10.000 PNS. Silakan berbuat apa aja, mau donor darah, mau membersihkan masjid, mau menyantuni anak yatim, mau membantu orang sakit. Tapi kalau 10.000 bergerak, selesai gitu. Itu 1 jam saja selama seminggu gitu. Inilah namanya kekuatan. Apalagi seandainya se-Indonesia hampir 5 juta PNS yang ada. Luar biasa kalau ini dilakukan. Dan inilah saya pikir menjadi sebuah indikator kinerja. Jadi indikator kinerja seorang PNS pamong itu bukan hanya dilihat dari
di ruangan komputernya gitu. Dan fingerprint. Ya, demikian harus ada indikator sosial yang menjadi titik capaian yang nyata bagi masyarakat gitu. Itulah ya, arti sebuah pamong sebagai seorang PNS itu sendiri. Gitu. Oke. Ternyata korelasinya sangat kuat sekali ya. Dengan ilmu yang didapatkan di STPDN sebagai pamong, pemimpin, kemudian ada konteks abdi masyarakat yang memberikan pelayanan. Jika yang Bang Michael katakan tadi, seandainya semua pejabat yang ada melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat, udah selesai negara kita ini menjadi yang terbaik ya Bang Michael ya. Siap, ya terbaik, selesai semuanya. Cuman 5 juta PNS, iya, Indonesia. Cuman problemnya kita belum sampai kepada titik itu ya. Bisa, kalau ada dibuat peraturan penekanan. Jadi misal saya hari Minggu ini saya mau bersih masjid, jadi di selfie nih, di foto, dicatat. Minggu depan saya mau bantu makan anak yatim. Minggu depan ada. Bayangkan, udah kalau seandainya semua melakukan itu dan melaporkan di kantor instansi masing-masing, dahsyat betul. Nggak ada lagi orang-orang yang persoalan-persoalan sosial nggak teratasi, yang nggak bisa dilihat gitu, nggak tercapai dalam jangkauan kita. Gitu. Ini kan kelihatannya simpel ya, tetapi kenapa kira-kira menurut Bang Michael ini nggak bisa terlaksana? Karena belum ada kemauan. Berarti bisa kita simpulkan malam ini kalau pejabat kita belum ada kemauan untuk ke situ. Belum ada kemauan. Kita banyak ke dalam hal-hal formal saja secara administrasi, gitu. Semoga semua pejabat dari Sabang sampai Merauke mendengar ini apa yang kita diskusikan. Jika mereka mampu memberikan waktunya tidak usah lama, tetapi rutin, maka semua permasalahan sosial mungkin akan lebih mudah atau dapat kita atasi secara bersama-sama. Begitu Bang ya. Oke. Kita kembali ke BFLF-nya tadi. Manfaat seperti apa sih yang ditawarkan kepada masyarakat dengan adanya BFLF ini? Ya, manfaatnya adalah pada saat mereka membutuhkan darah yang tidak ada stok di PMI maupun rumah sakit, bisa menghubungi kita dan kita bisa membantu secara cepat dan tanpa ada bayaran karena banyak calo. Luar biasa ini. Calo gitu. Jadi orang-orang yang butuh darah kadang diminta uang 500.000 Pak dengan calo-calo itu yang berkeliaran di sekitar rumah sakit maupun di tempat-tempat yang transfusi darah gitu. Terus yang kedua, dengan adanya manfaat yang diberikan adalah kita sehat. Nah, itu dulu. Karena dengan donor darah kan kita dicek kesehatan, misalnya dicek HB, dicek tensi, dicek ada nggak penyakit-penyakit seperti HIV, tipes, penyakit sifilis, kelamin dan sebagainya. Dia itu harus terbebas dari itu. Dan otomatis dengan kita donor darah ini kita mengetahui diri kita sendiri juga ya. Betul. Jadi ada 22 macam penyakit yang bisa hilang dengan donor darah. Di antaranya apa itu? Luar biasa ini ternyata donor darah ini. Iya, misalnya sakit jantung dengan darah kita di donor, maka akan terbentuk darah-darah baru. Segar yang bisa memperlancar peredaran darah kita ke jantung, pengantar oksigen dan sebagainya gitu. Jadi yang kedua, orang yang darah tinggi, yang biasanya darahnya tinggi, tensinya, dengan adanya ini maka dia bisa stabil. Kolesterol, asam urat, dengan adanya donor, maka kolesterolnya tuh nggak perlu makan banyak obat, udah gitu. Jadi 350 cc itu terbuang gitu.